Oke, sebelumnya halo semua, perkenalkan nama saya Iqbal Fadila. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan ya pada saat ini kali ini saya akan mau mempresentasikan tugas praktikum 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Gitu. Nah, program ini saya rancang untuk mensimulasikan sistem manajemen restoran sederhana, termasuk menu, diskon, pemesanan hingga pencetakan struk. Dalam video ini saya menjelaskan struktur kode secara runtut berdasarkan kayak hal-hal yang pentingnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nih suaranya rada nggak jelas atau takut nggak kedengeran atau mungkin ke distrik sama yang lain karena saya lagi di luar, saya sangat-sangat menyempatkan mengerjakan tugas ini. Ya semoga di luar dari keadaan saya yang seperti ini ya semoga penjelasan saya bagus dan penyampaian saya baik dan juga teman-teman bisa mengerti kayak gitu. Oke, kita mulai dari awal aja. Oke, nah dari sini ini sampai sini tuh sini itu di bagian awal kayak saya ngejelasin nama filenya, terus juga kayak identitas saya segala macem. Lalu saya juga kayak apa namanya eh ini nih sampai sini itu tuh kayak merupakan import library yang diperlukan oleh program, diantaranya terdapat Java IO, time local date, terus juga time formatter, habis itu Java until untuk kayak untuk struktur seperti array list dan scanner. Nah, import ini menjadi fondasi agar fitur yang saya gunakan bisa dijalankan oleh si Java. Oke, lanjut. Nah, di baris kesini nih, sorry di sini tuh saya ada konstruktor, di sini ada konstruktor. Nah, saya mendefinisikan menu item di sini. Oke, menu item. Ini adalah blueprint dasar yang akan saya turunkan menjadi 3 jenis, yaitu ada nama, harga, dan juga kategori kayak gitu. Nah, dan juga kayak apa namanya? Saya juga bagi 3 jenis item, itu ada makanan, minuman, dan diskon. Nah, dari sini sampai sini itu saya mendefinisikan atribut privat berupa nama, harga, juga kategori. Atribut privat itu sebagai penerapan konsep encapsulation dalam OOP. Nah, di baris ini sampai ke sini sampai ke sini nih. Nah, ini itu terdapat kayak konstruktor untuk menginisiasi nilai awal dari objek menu item kayak gitu. Lalu di baris 29 sampai di baris ini nih 29 sampai misalnya sampai sini. Nah, dari sini sampai sini itu berisi getter dan juga setter, yang dimana untuk setiap atribut yang memungkinkan perubahan tanaman tetap kayak aduh sorry pada program itu yang berisi getter dan setter untuk setiap atribut yang memungkinkan perubahan aman terhadap nilai variabel private. Nah, lalu mulai dari sini hingga sini itu terdapat tampilan dari kayak tampilan menu. Saya masukin di sana. Nah, kayak tampilan menu ini yang wajib di-override oleh subclass. Nah, tampilan menu yang wajib di oleh sevrite. Nah, sevrite. Nah, lalu kemudian di sini sampai ke sini itu terdapat harga saat ini. Oke. Aduh, berisik banget asli. Nah, terdapat harga saat ini yang dimana hal ini untuk mengambil item tanpa modifikasi, namun metode ini boleh di overdrive jika diperlukan kayak gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir berisi metode abstrak di sini. Ini di sini nih ada metode abstrak. Nah, yang dimana metode abstrak yang saya pakai adalah toDataString. Nah, toDataString ini yang digunakan ketika menyimpan data ke file kayak gitu.
Selanjutnya kita bikin di sini ada kelas makanan. Nah, ada kelas makanan. Yang dimana ini adalah definisi dari kelas makanan. Kelas ini memiliki atribut yang bernama jenis makanan. Misalnya makanan utama, terus juga eh, atau makanan kayak ringan. Nah, eh aduh, sorry. Metode menu tampil di sini itu menampilkan informasi makanan dengan format printf. Sorry. Hmm. Bentar. Nah, sorry. Nah, menu printf. Nah, kemudian dengan metode toDataString itu untuk menyimpan informasi makanan dengan format string saat ditulis ke file. Lalu selanjutnya ini ada saya bikin kelas minuman di sini. Oke. Nah, kelas minuman ini blok ini hampir sama seperti makanan, tapi atribut tambahannya adalah jenis minuman. Nah, saya menjelaskan di sini ada konstruktor minuman. Nah, metode tampil menu itu ada pada nih tampil menu nih. Berisik banget, sorry. Nah, itu kemudian ada toDataString. Kelas ini memudahkan program untuk membedakan antara makanan minuman dingin atau lain-lainnya kayak gitu, jenis minuman. Nah, kemudian ada diskon di sini, ada diskon. Nah, diskon ini bersifat spesial karena tidak memiliki harga, sehingga pada konstruktor diset menjadi 0 di sini nih. Diset menjadi 0. Nah, di sini kita pakai tampilan menu di sini untuk menampilkan presentasi dari diskon. Aduh. Nah, lalu kita override metode harga saat ini agar diskon tidak memiliki nilai harga. Tuh, diskon sendiri tidak menambah harga, nilai 0 dikenali sebagai perhitungan pesanan kayak gitu. Lalu selanjutnya ada kelas menu untuk penyimpanan daftar menu. Nah, di sini terdapat kelas menu nih. Oke, di sini terdapat menu yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan list item restoran. Nah, ini dari sini itu adalah kayak konstruktor yang menginisiasi array list dengan metode tambahan item digunakan untuk memasukkan item baru. Oke. Nah, kemudian terdapat get item yang dimana get I gitu. Oke. Terdapat get item yang dimana untuk mengambil item berdasarkan indeks, memberikan encaption jika indeks tidak valid. Lalu kemudian kita masuk ke nah kesini nih. Ini kita bikin simpan file. Sini simpan file. Terus juga ada muat dari file. Nah itu fungsinya apa? Muat dari apa? Simpan ke file dan muat dari file. Nah di bagian ini tuh di bagian pembuatan file. Program membaca setiap baris, memisahkan data berdasarkan simbol yang strip, lalu membuat objek sesuai jenis item kayak gitu. Lalu kita membuat kelas order entry. Kedengeran gak sih? Nah, kita bikin masuk ke kelas order entry. Yang dimana kelas fungsinya itu menyimpan satu item pesanan dan jumlah quantity. Nah, di sini terdapat subtotal. Nah,
Subtotal ini yang menghitung harga dari total item dikali jumlahnya, kayak gitu nih, harga saat ini dikali dengan jumlah, kayak gitu. Lalu kita masuk ke kelas pesanan, yaitu logika perhitungan. Oke. Nah, blok ini menjelaskan bagaimana pesanan itu dihitung, kayak gitu. Nah, ini merupakan konstruktor nih, konstruktor dari konstruktor untuk menyimpan nama pelanggan dan list pesanannya. Oke. Nah, kita menggunakan metode total sebelum diskon. Nah, ini untuk menghitung total awal tanpa potongan. Lalu juga kita masukkan find best days discount. Nah, ini untuk menghitung harga akhir setelah potongan diberlakukan, kayak gitu. Lalu selanjutnya masuk ke sini, tampilkan struktur dan simpan. Nah, ini yang menampilkan struk ke layar dan menuliskannya ke file, kayak gitu. Struk ini berisi nama pelanggan, waktu, daftar item, subtotal dan diskon dan Nah, berisi pelanggan, waktu, terus juga subtotal, diskon dan total akhirnya, kayak seluruhnya lah, kayak pada umumnya struk aja gimana. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke aplikasi utama nih, ini kelas utamanya. Kelas utama. Nah, ini kita tuh mendefinisikan program restoran apps. Ini kita membuat objek scanner nih di sini, membuat objek scanner 2. Kemudian kita masukkan menu default ke nasi goreng, ayam goreng, teh manis, kopi tubruk. Kita juga dan lain-lain ke minumannya ada kayak kategorinya, terus juga harganya segala macam. Nah, lalu kita masukkan main loop di sini. Kita memanggil main loop. Oke. Main loop di sini. Nah, kita menggunakan main loop. Main loop itu adalah inti dari interaksi pengguna. Nah, ini akan menampilkan pilihan menu seperti tambahan item, tampilan menu, simpan menu, muat menu, terima pesanan, dan juga hingga keluar dari aplikasi itu. Tambahkan item menu, tampilkan menu ke restoran, simpan menu, muat menu, segala macam sampai keluar. Nah, switch case. Nah, sudah nih, misalnya kayak sudah semua. Aduh, berisik banget. Nah, ini di sini switch case mengarahkan pengguna ke fitur yang ingin dipilih di sini. Kayak misal login kan berisi kayak input menambah item, menambah makanan, minuman atau diskon secara interaktif. Nah, program ini meminta nama atau harga, kategori, jenis, lalu juga masukkan item ke menu. Hal ini tuh memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengguna untuk memperbarui menu restoran. Lalu setelah sudah kita simpan menu, kita masuk nih ke simpan menu. Nah, dulu. Nah, kita simpan ke file. Nah, ini minta nama file dari pengguna. Jika berhasil, menu akan tersimpan sebagai txt, kayak gitu. Nah, bagian ini, menu load itu melakukan load file menu. Jika format benar, maka item akan menambahkan ke dalam list menu. Jika file tidak ditemukan atau format salah, program akan menangani error dengan baik. Nah, metode pesanan interaktif. Nah, ini di bagian sini, ini itu adalah bagian terakhir dalam program ini. Ini adalah proses pelanggan memesan makanan. Program minta nama pelanggan,
Terus juga kayak misalnya lalu pengguna bisa menambahkan item pesanan satu persatu. Jika sudah, stroke itu akan dibuat dan disimpan otomatis dengan timestamp di situ. Kita menambahkan timestamp juga. Jadi kayak ada waktu jelasnya nih, timestamp. Nah, formatter segala macam. Oke. Nah, metode ini menggabungkan seluruh fungsi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi kayak ini penggabungan semuanya. Tuh kurang lebih. Nah, ini untuk hasilnya kita coba hasilnya. Nah, ini outputnya. Kita tambahkan item penuh. Misalnya kita coba menambahkan item penuh nih. Kita masukin satu. Oke. Menu apa yang kita pengen? Makanan. Oke, masukin. Terus nama makanannya apa? Kita menambah menu ya. Nasi uduk. Harganya 12.000 misalnya. Nah, kategorinya makanan. Jenis makan daerah jenis makan nasi. Nah, ini itu sudah kita bikin tampilan menu restoran. Coba kita tampilan menu restoran. Tuh, ada nasi uduk, jenisnya nasi ya kan. Tadi kita tambahkan sebelumnya, betul? Nah, jadi itu satu untuk menambahkan item, dua itu untuk tampilan menu restoran. Gitu. Nah, kita bikin nih 5 terima pesanan pelanggan. Nah, pelanggan siapa? Dodi misalnya. Terus apa? Kita tambah item pesanan. Makanannya apa? Kita coba makanan satu, set. Jumlahnya 3. Terus tambah lagi. Minuman 3 teh manis. Jumlahnya berapa? Masukin nomor. Jumlahnya 3. Nah, langsung udah gitu cetak pesanan keluar. Ini makanan harganya tuh nasi goreng 3, teh manis 3, harga segini kayak gitu kurang lebih. Mungkin demikian penjelasan dari program saya yang saya namai restoran aplikasi yang dibuat untuk tugas praktikum 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Program ini memperlihatkan konsep object oriented programming, manajemen file, struktur data list, dan juga interaksi pengguna melalui konsol kayak gitu. Nah, terima kasih kepada dosen dan juga teman-teman yang sudah menonton penjelasan ini. Saya juga mohon maaf jika memang banyak kekurangan atau penjelasan yang sulit dimengerti atau cara saya menyampaikan kurang baik atau mungkin suasana yang kurang mendukung. Karena itu pure kesalahan saya dan semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai cara kerja program saya. Gitu. Terima kasih.